Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 7 Manajemen Pendidikan 2021A menyampaikan materi kami yang membahas tentang penghapusan barang dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan dengan dosen Ibu Dr. Wahyu Sri Ambar, MA, dengan kode seksi 11.036.00027. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 7 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Fauzia Aya Vivo Pentri, yaitu saya sendiri, dengan NIM 11036210021. Selanjutnya ada Halifa Safitri dengan NIM 11036210027. Selanjutnya ada Zara Fatia dengan NIM 11036210040. Lalu ada Khairunisa Fadilah dengan NIM 11.036.21042. Lalu ada Rizky Yuda Pratama dengan NIM 11.036.21069. Nah, materi dari penghapusan barang yang akan kita jelaskan atau presentasikan ini memiliki 7 sub materi. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari penghapusan barang, lalu ada tujuan dari penghapusan barang, lalu ada syarat-syarat penghapusan barang, lalu pelaksanaan penghapusan barang inventarisasi, lalu ada jenis-jenis dari penghapusan dan proses dari penghapusan gedung atau sekolah, lalu ada contoh dari tata cara penghapusan sarana dan prasarana, lalu yang terakhir ada landasan hukum dari penghapusan barang. Pengertian penghapusan. Apa sih penghapusan itu? Jadi, penghapusan dikutip dari ARUM 2017 adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris karena barang tersebut dianggap sudah tidak bernilai guna atau sudah tidak berfungsi. Jadi, penghapusan ini diharapkan untuk kepentingan dinas ketika barang tersebut sudah rusak, susut, mati, atau biaya yang terlalu mahal ketika diperbaiki ataupun dipelihara. Nah, sejalan dengan itu, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa penghapusan ini adalah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, penghapusan sebagai salah satu fungsi sarana pendidikan memiliki 3 arti. Yang pertama, mencegah pemborosan biaya terhadap pengeluaran perbaikan atau pemeliharaan. Yang kedua, meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksana inventaris. Yang ketiga, menghindari penumpukan barang yang tidak berguna di dalam suatu ruangan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, bisa disimpulkan nih bahwa penghapusan ini ialah sebuah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang dari daftar inventaris berdasarkan alasan tertentu dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penghapusan barang. Nah, penghapusan barang ini kenapa sih perlu dilakukan gitu? Nah, penghapusan barang ini perlu dilakukan karena sarana dan prasarana yang ada itu udah tidak lagi mungkin diperbaiki atau sudah tidak efektif lagi, atau biaya yang dikeluarkan itu lebih besar dibandingkan kalau misalnya kita mengadakan pengadaan baru atau membeli barang baru. Nah, oleh karena itu, langkah dari penghapusan barang ini harus dilakukan agar proses dari pendidikan di sekolah itu tidak terganggu. Waktu dan tenaga tidak banyak dikeluarkan atau disedot untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Nah, menurut menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 itu mengemukakan bahwa penghapusan sarana dan prasarana ini pada dasarnya bertujuan untuk hal-hal berikut, yaitu ada 4 poin dalam peraturan tersebut. Nah, yang pertama,
mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya dari pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk atau berlebihan atau rusak dan sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, yang kedua itu untuk meringankan beban dari kerja pelaksanaan inventaris. Nah, yang ketiga, untuk membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi, barang-barang di ruangan itu bisa diminimalisir untuk tidak terjadi penumpukan. Nah, yang keempat baru membebaskan barang dari tanggung jawab pengurus kerja. Sebagai salah satu aktivitas dalam manajemen pendidikan di sekolah, ada nih menurut Bafadal dalam Nur Abadi tahun 2014, beliau ini menyatakan bahwa tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana dalam ranah pendidikan ini memiliki 7 poin tujuan. Nah, yang pertama ini ada mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, mengurangi kerugian yang lebih besar ini disebabkan atau diakibatkan dari adanya dana yang dikeluarkan untuk perbaikan. Nah, dana perbaikan ini bisa berakibat jadi kerugian yang lebih besar gitu, mencegah kerugian yang lebih besar. Nah, yang kedua itu ada mengurangi dan mencegah terjadinya pemborosan dana. Nah, pemborosan dana ini disebabkan atau diakibatkan dari adanya biaya pengamanan, penggudangan sarana dan prasarana yang tidak dapat lagi dipergunakan. Nah, yang ketiga, lalu ada mengurangi beban dan kalau perlu membebaskan institusi dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan barang-barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi. Nah, yang keempat itu ada mengurangi beban pekerjaan dari inventaris. Nah, mengurangi beban pekerjaan inventaris ini secara terus-menerus atau berskala jika terjadi penghapusan sarana dan prasarana. Nah, yang kelima ini ada menghapuskan barang-barang yang out of date. Nah, yang dimaksud ini kenapa ini jadi tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana? Karena barang-barang yang out of date dari lembaga itu supaya dihapus supaya tidak memboroskan ruangan atau tempat, seperti dalam peraturan menteri yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang menjelaskan tujuan dari penghapusan barang ini membebaskan ruangan agar tidak penumpukan barang-barang. Nah, sama seperti halnya sekarang, tujuan dari Bafadal ini, penghapusan barang yang dari out of date dari lembaga ini bertujuan untuk tidak adanya penumpukan atau memboroskan tempat dari ruangan. Kalau penumpukan terjadi di ruangan tersebut, maka akan memboroskan tempat atau ruangan. Lalu yang keenam itu agar barang-barang tidak menumpuk. Nah, barang-barang yang dimaksud ini barang-barang yang sekali pakai atau tidak dapat di-upgrade lagi. Jadi supaya seperti halnya pada poin 5, supaya tidak terjadi penumpukan terhadap barang-barang yang hanya sekali pakai, maka tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana ini agar barang-barang yang sekali pakai ini atau tidak bisa di-upgrade ini tidak menumpuk dan tidak memboroskan ruangan atau tempat dari sarana dan prasarana itu sendiri. Nah, yang terakhir atau poin ketujuh itu agar ada alasan untuk mengadakan barang baru. Nah, kenapa sih pengadaan barang baru ini kenapa harus dilakukan? Kenapa jadi tujuan dari penghapusan barang atau prasarana? Nah, karena pengadaan barang baru ini akan menjadi lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Nah, di mana nantinya dari tuntutan kebutuhan ini lebih tepat atau lebih sesuai lagi dengan atau dari anggaran pengadaan barang itu sendiri. Nah, selain itu tujuan dari sarana dan prasarana ini ada lagi nih, yaitu untuk membebaskan bendaharawan barang atau pengelola dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang milik institusi pendidikan yang berada di bawah
atau pengurusannya ini sesuai dengan ketentuan dari perundang-undangan yang berlaku. Topik pembahasan berikutnya yaitu ada syarat-syarat penghapusan barang. Terdapat dua komponen, yaitu syarat penghapusan barang milik negara dan juga syarat penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Untuk yang pertama, ada syarat penghapusan barang milik negara yang dibagi menjadi dua, yaitu persyaratan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan, dan yang kedua, persyaratan penghapusan barang milik negara berupa tanah dan bangunan. Untuk persyaratan penghapusan barang milik negara selain tanah dan bangunan, ada 5 syarat untuk bisa dapat dihapus, yaitu yang pertama, secara fisik, barang milik negara tersebut tidak dapat digunakan kembali karena sudah rusak dan tidak ekonomis apabila diperbaiki. Yang kedua, yaitu barang milik negara juga tidak dapat digunakan karena adanya modernisasi. Yang ketiga, barang telah melampaui batas waktu kegunaannya, atau bisa dikatakan barang tersebut telah kadaluarsa. Dan keempat, barang milik negara mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti contohnya terkikis. Dan yang terakhir, berkurangnya barang dalam timbangan atau dalam ukuran yang disebabkan penggunaan atau adanya penyusutan dalam penyimpanan dan juga atau dalam pengangkutan. Untuk yang kedua, yaitu ada persyaratan penghapusan barang milik negara yang berupa tanah dan atau bangunan. Ada 3 persyaratan sehingga tanah dan bangunan milik negara ini bisa dihapus, yaitu yang pertama, barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia. Yang kedua, lokasi barang tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang karena adanya perubahan tata ruang kota. Dan yang ketiga, sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi. Syarat-syarat penghapusan barang yang kedua yaitu ada syarat penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Syaratnya ada 10 untuk dapat dihapus, yaitu yang pertama, barang-barang tersebut diklasifikasikan mengalami kerusakan berat sehingga dipandang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Yang kedua, barang-barang yang akan dihapus tersebut sudah dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Yang ketiga, barang-barang di sekolah tersebut sudah dipandang kuno, sehingga jika digunakan tidak efektif dan sudah tidak efisien lagi. Yang keempat, barang-barang tersebut menurut aturan tertentu itu terkena larangan. Kelima, barang-barang tersebut mengalami penyusutan yang berada di luar kekuasaan pengurus barang. Keenam, barang-barang tersebut jumlahnya melebihi kapasitas sehingga tidak dipergunakan lagi. Ketujuh, barang-barang yang dari segi jumlahnya tidak seimbang dengan kerumitan pemeliharaannya. Yang kedelapan, barang-barang yang sudah dicuri. Kesembilan, barang-barang yang diselewengkan. Dan yang ke-10, barang-barang yang terbakar atau musnah akibat adanya bencana alam. Pelaksanaan penghapusan barang inventarisasi. Pelaksanaan penghapusan barang inventaris di tiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia peneliti atau penghapusan barang inventaris.
dengan keputusan unit utama masing-masing yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang yang masing-masing mewakili unsur keuangan, perlengkapan, dan bidang teknis. Panitia penghapusan barang inventaris tersebut bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, lalu membuat berita acara dan melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang inventaris tersebut. Agar sarana dan prasarana sekolah dapat dipertanggungjawabkan pengguna dan pemanfaatannya, maka hendaknya untuk melakukan penghapusan sarana dan prasarana yang tidak relevan atau rusak. Nah, penghapusan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan dilelang dan dimusnahkan. Nah, kita sekarang akan membahas penghapusan dengan cara dilelang terlebih dahulu. Penghapusan barang inventaris dengan lelang adalah menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Untuk prosesnya akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada pembentukan panitia penjualan. Pembentukan panitia penjualan dibentuk oleh pimpinan unit utama seperti rektor, kopertis, dan kakanwil. Selanjutnya yaitu melaksanakan sesuai prosedur lelang, lalu mengikuti acara pelelangan. Setelah acara pelelangan, pembuatan risalah lelang, biasanya risalah lelang ini dibuat oleh kantor lelang dengan menyebutkan banyaknya barang, nama barang, dan keadaan barang. Lalu, proses selanjutnya yaitu pembayaran uang lelang. Biasanya juga pembayaran uang lelang ini disetorkan ke kas negara selambat-lambatnya 3 hari dari hari pelelangan. Nah, untuk penghapusan dengan cara dilelang ini, ada catatan di mana biaya lelang dan lainnya dibebankan kepada pembeli. Lalu untuk selanjutnya penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan. Penghapusan barang inventaris dilakukan dengan memperhitungkan faktor-faktor pemusnahan ditinjau dari segi uang. Oleh karena itu, penghapusan dibuat dengan perencanaan yang matang dan dibuat surat pemberitahuan kepada atasan dengan menyebutkan barang-barang apa yang hendak disingkirkan. Prosesnya yaitu sebagai berikut. Pertama, pembentukan panitia penghapusan oleh pimpinan unit utama, lalu dilakukan pemilihan dan penelitian barang yang akan dihapus. Biasanya hal ini dilakukan tiap tahun bersama dengan waktu memperkirakan kebutuhan. Lalu proses selanjutnya panitia membuat berita acara. Setelah mengadakan penelitian secukupnya, barang-barang yang diusulkan untuk dihapus sesuai surat keputusan dengan disaksikan oleh pejabat pemerintah daerah setempat atau kepolisian, pemusnahannya dilakukan oleh unit kerja yang bersangkutan. Tata cara pemusnahannya itu ada dengan cara dibakar, dikubur, dan sebagainya. Lalu proses selanjutnya itu menyampaikan berita acara ke atasan atau menteri sehingga dikeluarkan keputusan penghapusan. Jika barang itu dimusnahkan oleh pimpinan unit utama, maka unit utama perlu membentuk dan menugaskan panitia untuk melaksanakan pemusnahan yang harus disaksikan oleh Pemda atau kepolisian setempat. Lalu yang terakhir itu ada unit yang bersangkutan selanjutnya menghapuskan barang tersebut dari buku induk dan buku golongan inventaris dengan menyebutkan nomor dan tanggal surat keputusan penghapusannya. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses penghapusan gedung atau sekolah. Pertama, membentuk panitia penghapusan unit utama dengan mengikuti sertakan unsur pelaksana teknis dari Departemen Pekerjaan Umum. Selanjutnya, meneliti gedung yang akan dihapus. Selanjutnya, membuat berita acara penelitian. Dan proses selanjutnya, pimpinan unit utama mengusulkan kepada Menteri Biro Perlengkapan. Setelah diteliti oleh Biro Perlengkapan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyetujuinya. Selanjutnya, mengajukan permohonan izin penghapusan atau pembongkaran kepada Menteri Keuangan. Setelah Menteri Keuangan mengeluarkan izin penghapusan atau pembongkaran secara tertulis, maka akan diterima dari Menteri Keuangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menerbitkan surat keputusan penghapusan dengan catatan agar bangunan gedung tersebut dilelang
dimanfaatkan atau dimusnahkan. Nah, jika gedung itu dilelang, maka membentuk panitia lelang dan menjualnya melalui kantor lelang negara. Namun jika gedung itu dimanfaatkan, harus dibuatkan berita acara pemanfaatannya. Dan jika bangunan gedung tersebut akan dimusnahkan, perlu membentuk panitia pemusnahan. Lalu proses selanjutnya yaitu menyampaikan berita acara pemusnahan kepada menteri atau atasan. Dan proses yang terakhir itu, unit yang bersangkutan selanjutnya menghapuskan gedung tersebut dari buku induk dan buku golongan barang inventaris dengan menyebutkan nomor dan tanggal surat keputusan penghapusannya. Tata cara penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama itu penghapusan sarana dan prasarana yang rusak, berat, tua dan berlebih. Cara prosesnya itu seperti pengurus barang menyusun daftar barang yang akan dihapus, yang berisi nomor urut, nomor kode barang, nama barang, merek atau tipe, tahun pembuatan, harga satuan, dan kondisi barang seperti rusak berat atau tua. Lalu kepala sekolah mengusulkan penghapusan dan dinas pendidikan kabupaten atau kota setempat yang dilampiri daftar barang. Lalu kepala dinas pendidikan kabupaten atau kota meneruskan usul tersebut kepada kepala dinas pendidikan bagian perlengkapan. Dan pembentukan panitia penghapusan oleh kepala dinas pendidikan, dan panitia meneliti barang-barang yang akan dihapus. Lalu kalau dilelang, dinas pendidikan membentuk panitia pelelangan. Panitia pelelangan meminta bantuan kantor lelang negara setempat untuk melelang barang yang dihapus. Lalu penjualan melalui kantor lelang negara dan hasilnya disetorkan ke KSA negara setempat. Dan pejabat kantor lelang negara tersebut risalah lelang berikut bukti setoran hasil lelang pada Sesjen Depdiknas. Bila barang itu dimusnahkan, kepala dinas pendidikan membentuk panitia pemusnahan dan barang yang telah dihapus dikeluarkan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris sekolah. Lalu yang kedua, penghapusan gedung kantor atau sekolah yang rusak berat. Prosesnya itu kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada kepala dinas pendidikan melalui kantor dinas pendidikan kabupaten atau kota. Lalu pembentukan panitia penghapusan pada dinas pendidikan setempat dengan menyertakan unsur pelaksana teknis dari dinas PU setempat. Lalu panitia meneliti gedung yang akan dihapuskan dan membuat berita acara penelitian. Dan kepala dinas pendidikan provinsi mengusulkan penghapusan gedung sekolah kepada Sekretaris Jenderal Depdiknas Biro Perlengkapan. Dan Biro Perlengkapan mengadakan penelitian dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Sekretaris Jenderal. Dan Sekretaris Jenderal Depdiknas mengajukan permohonan izin penghapusan kepada Menteri Keuangan. Lalu Menteri Keuangan mengeluarkan izin tertulis penghapusan atau pembongkaran gedung sekolah. Apabila bangunan gedung tersebut dilelang, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk panitia pelelangan. Jika bangunan gedung tersebut dimusnahkan, Dinas Pendidikan Provinsi tersebut membentuk panitia pemusnahan bangunan gedung dan membuat berita acara pemusnahan. Dan Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan pemusnahan. Lalu yang ketiga, penghapusan barang yang dicuri, hilang atau terbakar. Yang pertama itu pengurus barang melaporkan kejadian-kejadian seperti kecurian,
kehilangan, atau kebakaran kepada kepala sekolah. Lalu kepala sekolah mengadakan penyidikan dan membuat berita acara. Kepala sekolah melaporkan kejadian kepada Dinas Pendidikan Provinsi melalui kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota, dilampiri berita acara pihak kepolisian. Lalu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melaporkan kejadian kepada Sekretaris Jenderal Biro Perlengkapan dengan melampirkan berita acara, penyidikan, dan berita acara atau laporan kepolisian. Lalu Biro Perlengkapan meneliti laporan dan meneruskan kepada BPK. Dan panitia tuntutan ganti rugi meneliti masalah tersebut kalau terbukti kecurian atau kehilangan disebabkan atas kelalaian petugas, maka setelah mendapat pertimbangan BPK, petugas yang bersangkutan dikenakan tuntutan ganti rugi. Surat putusan ganti rugi dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah pembayaran cicilan lunas atau persetujuan Menteri Keuangan. Kemudian, barang tersebut dihapuskan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris. Lalu yang keempat, ada penghapusan rumah dinas golongan 3. Kepala sekolah mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau kota untuk penetapan status rumah dinas golongan 3. Dinas Pendidikan Provinsi meneruskan usul tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional. Lalu Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan surat keterangan penetapan status golongan 2. Apabila dinas tersebut sudah berumur 10 tahun, apabila rumah dinas tersebut sudah berumur 10 tahun, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal meminta pengalihan rumah dinas golongan 2 ke golongan 3 dengan dilampiri gambar lengger dari situasi rumah, surat keterangan penetapan golongan 2-nya, penetapan atas tanah pekarangan rumah, surat keterangan otorisasi pembangunan rumah dinas, surat izin mendirikan bangunan, dan surat izin penghunian rumah. Lalu apabila bangunan gedung tersebut dilelang, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk panitia pelelangan. Dan jika bangunan gedung tersebut dimusnahkan, Dinas Pendidikan Provinsi membentuk panitia pemusnahan bangunan gedung dan membuat berita acara pemusnahan. Lalu selanjutnya ada dan yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana karena bencana alam. Tata caranya disamakan saja dengan penghapusan sarana dan prasarana yang rusak atau tua. Hanya yang perlu ditambahkan adalah surat keterangan dari Pemda, yaitu serendah-rendahnya Bupati yang menyatakan bahwa daerah tersebut telah terjadi bencana alam. Landasan hukum penghapusan. Dalam melakukan penghapusan barang-barang inventaris harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwujud seperti keputusan presiden, keputusan menteri, instruksi presiden, peraturan pemerintah, surat edaran menteri atau Dewan Pengawas Keuangan, dan Undang-Undang Pemendaraan Indonesia. Nah, ini tuh dikutip dari Norbaiti tahun 2015. Nah, sejalan dengan itu, penghapusan diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 garing PMK.06 garing 2007, yang mana tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah tanganan barang milik negara. Penghapusan lebih khusus dijelaskan kepada bab 5 pasal 9 dari ayat 1 hingga ayat 5. Kemudian ada yang namanya perubahan status hukum barang. Jadi yang dimaksud adalah perubahan hukum terhadap barang
di mana setiap tindakan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya perubahan atas kepemilikan barang. Dalam hal ini meliputi 3 hal, yaitu pertama, penghapusan barang, kedua, penjualan barang, ketiga, tukar-menukar barang atau tuzla. Jadi, dalam pelaksanaan penghapusan ini harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan observasi dengan materi penghapusan sarana dan prasarana, kami kelompok 7 memilih Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Jakarta sebagai sekolah yang akan diobservasi dengan alamat Jalan Kramat Raya nomor 49, RT 3 RW 4, Kramat, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat di Ibu Kota DKI Jakarta. Kami melakukan observasi di hari Jumat 23 September 2022 dengan menemui narasumber yang bernama Bapak Agi selaku koordinator bagian sarana dan prasarana dan Bapak Yanto selaku staf bagian sarana dan prasarana. Selanjutnya, kami dari kelompok 7 juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, yaitu dengan Bapak Agi dan Bapak Yanto. Dan beberapa pertanyaan yang kami ajukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapakah yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab untuk penghapusan sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta? Jadi, menurut narasumber kami, yang menjadi pelaksana yaitu Bapak Agi selaku koordinator bagian sarana dan prasarana dan Bapak Yanto selaku staf bagian sarana dan prasarana. Dan untuk penanggung jawab dari pusat yaitu ada Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Menengah selaku pimpinan cabang. Pertanyaan selanjutnya yaitu kapan sajakah dilakukan penghapusan barang? Apakah ada jadwal tersendiri? Untuk itu, narasumber kami menjawab bahwa tidak ada waktu khusus untuk melakukan penghapusan barang. Kalau ada barang yang mengalami kerusakan atau perlu diganti, maka akan dilakukan penghapusan sesuai pula dengan yang ada di dalam daftar inventaris. Pertanyaan yang ketiga yang kami ajukan yaitu untuk di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta sendiri, ketika ada penghapusan barang, biasanya perlu persetujuan dari siapa saja. Narasumber kami menjawab, yaitu perlu adanya persetujuan dari pimpinan atau kepala cabang selaku penanggung jawab penghapusan sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Pertanyaan selanjutnya, apa saja syarat yang dibutuhkan untuk dilakukannya penghapusan sarana dan prasarana di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta? Narasumber pun menjawab, yaitu barang yang rusak perlu diganti atau memang barang tersebut sudah tidak layak pakai. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana prosedur penghapusan sarana dan prasarana di sekolah? Mohon dijelaskan. Jawabannya yaitu barang yang akan dihapus dicatat atau didata terlebih dahulu. Selanjutnya, koordinator sarana dan prasarana mengajukan laporan tersebut kepada kepala sekolah dan pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan. Lalu setelah mendapatkan persetujuan, baru dilaksanakannya penghapusan tersebut dan menghapusnya dari daftar inventaris. Lalu pertanyaan berikutnya, jenis penghapusan apa yang dipakai di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta dalam melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana? Apakah penghapusan melalui lelang atau penghapusan melalui pemusnahan? Jawabannya yaitu di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta, penghapusan sarana dan prasarana tidak dilaksanakan dengan cara dilelang maupun dimusnahkan, tetapi dengan cara dihibahkan atau regenerasi kepada sekolah Muhammadiyah lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pernahkah dilakukan penghapusan gedung atau ruangan sekolah yang sudah rusak berat? Jawabannya, untuk penghapusan gedung atau ruangan sekolah yang rusak berat sehingga harus dihapuskan belum pernah dilakukan oleh SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Justru SMA 1 Muhammadiyah Jakarta ini memerlukan pengadaan gedung atau ruangan yang lebih banyak guna untuk menunjang proses pembelajaran, sehingga apabila ada ruangan yang rusak, maka akan
ada dilaksanakannya renovasi atau perbaikan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah ada strategi dalam penghapusan sarana dan prasarana oleh pihak SMA Muhammadiyah 1 Jakarta? Jawabannya, dilakukannya pengecekan dan pendataan sarana dan prasarana secara rutin sebelum penghapusan dalam jangka waktu minimal 1 tahun sekali. Pertanyaan selanjutnya, dalam pelaksanaan penghapusan barang inventaris di SMA 1 Muhammadiyah Jakarta, apa yang biasanya jadi kendala atau masalah yang sering terjadi? Jawabannya, kendala atau masalah yang sering terjadi yaitu kurangnya tempat pembuangan sementara sarana. Contohnya, ada kursi yang sudah rusak berat dan tidak layak pakai akan dihapuskan. Namun, karena tidak ada tempat pembuangan yang memadai, mengakibatkan kursi tersebut diletakkan di sepanjang koridor kelas. Pertanyaan selanjutnya, untuk sekarang atau waktu dekat ini, apakah SMA 1 Muhammadiyah Jakarta akan ada penghapusan barang? Jawabannya, tidak ada rencana untuk penghapusan di waktu dekat ini, karena akhir-akhir ini baru saja dilaksanakan penghapusan. Untuk waktu dekat ini kita lebih mengharapkan adanya pengadaan dan perencanaan sarana dan prasarana. Oke, kemudian berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi secara langsung, kami bisa menemukan tentang apa saja sarana dan prasarana yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Jakarta. Yang pertama, dari prasarananya terdapat ruang kelas, ruang kepala sekolah dan ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan dan lab komputer, toilet, masjid, kantin, lapangan, dan tempat parkir. Sedangkan sarananya kami menemukan ada berupa meja, kursi, papan tulis, buku, foto presiden dan wakil presiden, Garuda Pancasila, kipas angin, AC, lemari, dan wifi, serta terdapat proyektor dan juga komputer. Chance against a teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you. Baik, sekian pemaparan dari kami kelompok 7. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.